Saya, Neng Melin Kamila Tunisa dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Islam Nusantara, Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah naskah drama yang berjudul Pada Suatu Hari, karya Arifin Syekh-Nur. Arifin Syekh-Nur yang lahir pada tanggal 10 Maret 1941 di Cirebon, Jawa Barat dan meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 1995 di Jakarta. Beliau merupakan salah seorang sutradara teater terkemuka yang handal dalam membuat naskah drama. Karya-karya monumentalnya seperti Kapai-Kapai, Mega-Mega, Sumur Tanpa Dasar, Dalam Bayangan Tuhan, dan lain sebagainya. Karya-karya tersebut telah banyak dipentaskan oleh kelompok teater baik di dalam maupun di luar negeri. Karirnya sebagai penulis lakon dimulai sejak ia menjadi seorang mahasiswa di Surakarta. Ketika itu ia berperan aktif dalam grup teater muslim pimpinan Muhammad Diponegoro, dan ia pun dikenal pernah bergabung dengan Rendra. Baik, langsung saja saya akan mereview salah satu naskah beliau yang berjudul Pada Suatu Hari. Yang pertama, sinopsis. Pada naskah drama Pada Suatu Hari karya Arifin Syekh-Nur, yaitu berceritakan tentang sepasang suami istri yang sudah tidak muda lagi, yaitu kakek dan nenek. Kakek dan nenek itu dari muda hingga sekarang merupakan pasangan suami istri yang selalu bahagia dan selalu romantis. Seperti yang tercantum dalam naskah drama Pada Suatu Hari, yaitu kakek meminta nenek untuk bernyanyi untuknya. Namun nenek tidak mau karena kakek selalu mengejek suaranya nenek. Namun kakek kali ini berjanji untuk tidak mengejek suaranya nenek karena memang suara nenek itu bagus. Dan nenek dan kakek selalu mempunyai panggilan-panggilan kesayangan, sehingga itu yang menjadikan hubungan mereka selalu bahagia dan romantis. Pada suatu hari, datanglah seorang janda seksi yang bernama Nyonya Unas. Yang ternyata Nyonya Unas ini merupakan mantan kekasih kakek. Kedatangan Nyonya Unas ke kediaman kakek dan nenek itu bermaksud untuk meminta maaf pada kakek dan nenek karena dia tidak bisa hadir ke acara ulang tahun pernikahannya. Namun seketika nenek merasa kesal karena Nyonya Wenas tidak diundang ke acara ulang tahun pernikahan mereka. Mereka menyuguhi Nyonya Wenas dengan minuman susu dingin, dan ternyata minuman tersebut merupakan minuman kesukaannya Nyonya Wenas. Tanpa pikir panjang, nenek langsung meminta cerai kepada kakek. Namun dengan segala cara kakek meminta agar dimaafkan dan untuk menarik perkataannya untuk tidak bercerai dengan kakek. Dan pada saat itu juga nenek dan kakek bertengkar. Namun tiba-tiba datang Nita, anak tertua kakek dan nenek. Dan ternyata Nita mendengar dan melihat pertengkaran kakek dan nenek. Kedatangan Nita ke kediaman kakek dan nenek, yaitu orang tuanya, yaitu untuk berkunjung menemui orang tuanya. Tak lama kemudian datang Nopia, adik dari Nita. Dia membawa pakaian-pakaiannya, dan ternyata Nopia juga sudah meminta cerai kepada suaminya karena Nopia merasa sangat cemburu kepada suaminya terhadap pasiennya itu. Nenek sebagai orang tua pasti tidak ingin melihat rumah tangga anaknya itu hancur hanya karena hal sepele.
Prinsip Nur ini merupakan alur maju, karena pada naskah drama ini menceritakan dari masa muda kakek dan nenek hingga mereka lalu mempunyai anak hingga saat ini sudah tua. Dan ketika saat itu muncullah konflik yang menyebabkan nenek untuk meminta bercerai kepada kakek. Namun keputusan nenek itu dapat terhapuskan setelah datangnya anaknya yang kedua, yaitu bernama Novia, yang kebetulan Novia juga sudah meminta cerai kepada suaminya karena hal sepele. Dan yang ketiga ada tokoh cerita atau karakter. Dalam naskah drama ini terdapat beberapa tokoh dan penokohan yang berbeda. Yang pertama ada tokoh kakek. Kakek merupakan tokoh utama yang pertama dalam cerita ini. Kakek memiliki sifat yang bijak, penyayang, dan juga sangat romantis terhadap istrinya, nenek. Dan karakter yang selanjutnya yaitu Nyonya Wenas sebagai seorang janda. Karakter beliau yaitu penyindir dan seorang penggoda. Lalu ada Novia yang berkarakter pencemburu, berburuk sangka, dan keras kepala. Dan yang terakhir ada Nita, karakternya itu sebagai penasihat. Dan yang keempat yaitu bahasa. Bahasa yang digunakan pada naskah drama pada suatu hari karya Arifin Syekh Nur ini menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh si pembacanya, maka maksud dan tujuan si penulis itu dapat mudah tersampaikan kepada kita sebagai pembacanya. Yang kelima ada tema. Tema pada naskah drama pada suatu hari ini merupakan tema kekeluargaan. Sebagaimana kalian ceritakan pada naskah drama ini, itu menceritakan sebuah keluarga yang sangat harmonis, yaitu keluarga kakek dan nenek. Namun keluarga kakek dan nenek ini tidak selalu harmonis. Kadangkala ada konflik-konflik ataupun kerikil-kerikil kecil yang mengganggu rumah tangganya. Namun karena kekompakannya, keluarga ini selalu dapat menyelesaikan masalahnya dengan mudah. Dan yang keenam ada dorongan atau motivasi. Dorongan atau motivasi yang terdapat pada naskah drama ini yaitu terdapat dorongan atau motivasi moral, yaitu untuk sebuah rumah tangga. Karena pada sebuah rumah tangga itu tidak akan selalu indah, tidak akan selalu bahagia, tidak akan selalu mulus. Pasti Tuhan akan menguji keutuhan kita, kesabaran kita, ketaatan kita, ketakwaan kita kepadanya. Apakah kita sanggup, apakah kita kuat, apakah kita bisa untuk melewati ujian tersebut. Ujian tersebut itu dapat datang dari orang luar ataupun dari orang dalam. Contohnya seperti pada naskah drama ini, itu datang ujian dari mantan kekasihnya kakek, itu Nyonya Wenas, dan datang pada ujian anak-anaknya kakek dan nenek yang terdapat masalah yang sama dengan kakek dan nenek, itu orang tuanya. Namun di sini sangat memotivasi karena kakek dan nenek meskipun ia sedang terdapat permasalahan dalam rumah tangganya, namun mereka tidak menunjukkan kepada anak-anaknya. Nenek tetap menasihati dan memberitahu Novita untuk tidak mengambil keputusan secara tergesa-gesa, dan akhirnya nenek dapat menyelesaikan dan melupakan semua permasalahan yang ada dalam rumah tangganya. Dan yang terakhir yaitu latar pada naskah drama ini. Yang pertama latar tempat yaitu bertempatkan di ruang tamu rumah kakek dan nenek. Yang kedua latar waktu pada naskah drama ini tidak terlalu dijelaskan kapan waktu tersebut terjadi. Dan yang ketiga latar suasana. Yang pertama itu suasananya bahagia, seperti yang dijelaskan pada awal cerita naskah drama, yaitu ketika nenek dan kakek sedang bercengkrama di ruang tamu rumah mereka dan merayakan ulang tahun pernikahan mereka. Dan selanjutnya suasana berubah menjadi sangat dingin dan sangat tegang ketika datang mantan kekasih kakek yang bernama Nyonya Wenas.
sebuah awal konflik dan kemarahan nenek kepada kakek karena kakek tidak menceritakan dan masih merahasiakan beberapa hal dari nenek. Tak lama kemudian datang anaknya Novia yang membawa